Error Bapak Ide, audio standby. Halo wargi Jabar, kembali lagi bersama Poktan Podcast Bapoltan. Nah, kali ini kita akan membahas kembali materi-materi yang menarik, informatif, dan juga inspiratif seputar pertanian. Masih sama seperti episode sebelumnya, topik kali ini juga kita akan masih membahas cuan lewat hidroponik di pekarangan. Jadi buat sobat Poktan yang belum nonton episode sebelumnya, boleh ditonton ya, masih di channel YouTube kita. Kali ini saya nggak sendiri, bersama saya telah hadir Bapak Riana Santosa. Nah, beliau ini akan sharing nih pengalamannya dan juga prosesnya bagaimana dengan memaksimalkan lahan pekarangan beliau bisa menghasilkan cuan lewat hidroponiknya. Oke, kalau gitu mari kita sapa saja ya. Selamat pagi Pak Riana. Pagi Bu Hilmi. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Nah, boleh sambil disapa Pak, sobat Poktan? Iya, selamat pagi, selamat beraktivitas sobat Poktan. Nah, sebagai informasi juga, Pak Riana ini melalui lahan hidroponiknya sudah menghasilkan banyak keuntungan. Dan penasaran kan? Kalau gitu langsung saja ya kita tanyakan. Bapak barangkali boleh di-share nih Pak, awal mulanya kenapa Bapak terinspirasi ingin membuat hidroponik di lahan pekarangan? Boleh diceritakan seperti apa prosesnya? Ya, awal mulanya pemanfaatan pekarangan lahan ini saya terinspirasi oleh teman saya. Bingung dengan lahan yang terbatas mau diapakan, jadi karena saya terinspirasi oleh teman saya untuk memberanikan diri membuat greenhouse yang di dalamnya budidaya sayuran dengan sistem hidroponik. Disitulah saya memberanikan diri untuk mencobanya, karena setelah saya hitung-hitung lumayan juga keuntungannya, dan teman saya juga membantu untuk pemasarannya. Pembangunan greenhouse saya ini sangat sederhana, dibangun bulan Juni 2022, mulai tanam dari bulan Juli 2022, dari Juli 2022 sampai sekarang sudah berjalan 16 bulan. Dulu sebelum saya ke hidroponik pernah juga ke tanaman hias, perbanyakan tanaman secara vegetatif. Dikarenakan pemasaran dan permintaan berkurang, jadi saya beralih ke hidroponik. Beralih ke hidroponik ya Pak? Iya. 2022 berarti 16 bulan ya? 16 bulan. Singkat ya, waktu itu cukup singkat ya Pak? Iya. Memang kalau misalnya membicarakan hidroponik ini adalah sebuah solusi ya Pak dari lahan yang terbatas. Iya. Betul. Dimanfaatkan. Betul, baik itu dari luasannya dan juga kesuburan tanahnya, dan solusinya memang hidroponik, dan memang didukung juga ya Pak, mulai digaungkan oleh pemerintah gitu. Menarik sekali. Pak, boleh diceritain nih komoditas apa yang tadi kan Bapak bilang terinspirasi dari teman. Nah, terus juga apakah pemasarannya itu juga kolaborasi bareng teman Bapak ini, dan komoditas apa saja yang paling sering ditanam nih Pak, atau yang biasa ditanam oleh Bapak? Kalau masalah pemasaran kan tentu tidak terlalu tinggi harganya, karena saya dibantu sama teman saya, kecuali saya punya link sendiri untuk memasarkan sendiri ke restoran, ke supermarket. Jadi komoditas yang saya budidayakan ada dua. Yang pertama sawi pakcoy, yang kedua caisim. Pakcoy dan caisim ya Pak? Caisim ya. Dengan umur tanam? 30 hari. 30 hari. Cepat sekali ya Pak ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu, di sistem hidroponik Bapak ini pakai sistem hidroponik apa ya? Yang saya gunakan pakai sistem NFT. Ya, nutrien film teknik. Nutrien film teknik. Ya, nutrien. Kenapa Bapak milih sistem itu? Sebelumnya pernah coba sistem yang lain nggak? Sebelumnya saya belum pernah mencoba, saya langsung mencoba ke sistem NFT ini. Boleh di-sharing keuntungannya menggunakan sistem tersebut Pak? Alasan saya menggunakan sistem NFT ini karena
hasilnya yang sangat optimal. Sistem ini cocok untuk sayuran dengan akar relatif pendek seperti sawi pakcoy, seperti caisim, seperti kangkung dan selada. Terus mendapatkan nutrisi yang cukup serta oksigen yang baik. Sistem ini mengalirkan larutan nutrisi yang diperkaya ke akar tanaman. Pertumbuhan lebih maksimal karena pasokan nutrisi memadai. Terus tidak banyak menghabiskan nutrisi karena penggunaannya air yang tipis, sehingga kebutuhan nutrisi tetap maksimal. Bisa diminimalisir, namun kebutuhan nutrisi tetap terserap oleh tanaman. Kemudian pemeliharaan yang mudah karena cukup dilihat di bak penampungan. Kalau misalkan kadar pupuknya, kadar nutrisinya berkurang, jadi kita bisa dilihat di bak penampungan. Nah, Poktanus pasti udah banyak nih Pak yang terinspirasi. Boleh kalau misalnya mau mulai Poktanus harus mulai dari mana Pak? Boleh di-spill Pak? Ya, tentunya keberanian ya Bu Ilmi ya, keberanian untuk mencoba. Yang kedua, kesiapan untuk budidaya, berkebun, jadi berkorban waktu, tenaga, di sela-sela waktu kita istirahat, kita sempatkan untuk memelihara lahan pekarangan kita. Dalam budidaya ini, yang paling mahal bahannya adalah pipa. Pipanya, jadi dari harga satu pipa 45.000. Pipa yang saya butuhkan keseluruhannya 90 pipa. Itu berikut pembuangan untuk mengalirkan air nantinya, jadi sirkulasi dari bak penampungan mengalir ke rak hidroponik, lalu balik lagi ke bak penampungan. Nah, itu adalah pipa yang digunakan di sini ya Pak, di belakang. Kebetulan ada langsung nih di belakang kita instalasi hidroponik dari Pariana Santosa ini. Boleh Pak diceritain ini luasannya berapa? Kemudian seperti tadi kebutuhan pipanya, kemudian kira-kira produksinya untuk komoditas caisim itu berapa nih di instalasi milik Bapak ini? Ya, modal yang saya keluarkan berikut greenhouse. Dari pertama saya membangun sekitar 7.850.000. Ya, itu meliputi pipa 2 in sebanyak 90 pipa, harganya 4.050.000. Plastik UV ketebalan 175 mikron itu 800.000. Bambu 1 juta, jaring atau screen 500.000, tenaga kerja 1 juta, lain-lain seperti paku, seperti yang lainnya itu 200.000. Nah, itu tadi ya dengan modalnya. Kita penasaran dong instalasinya seperti apa. Boleh nih Pak di-spill lagi instalasinya, pemasangannya itu seperti apa? Jadi cara kerja instalasi ini adalah air yang ada di bak penampungan yang sudah dikasih nutrisi, disedot, terus dibagi ke seluruh rak yang ada di atas, tersedia hidroponik, lalu kembali lagi ke bak penampungan. Jadi perkembangan bisnis dan omset saya ini dengan luas lahan 15 kali 5 meter, memerlukan pipa 90 pipa dengan 2 rak. Pipa yang digunakan untuk menanam 84 pipa dengan panjang pipa 4 meter. Satu pipa mempunyai 30 lubang tanam. 30 lubang tanam dikali 84 batang pipa, jadi semuanya ada 2.520 lubang tanam. Wow.
per tanaman menghasilkan 50 gram dikali 2520 lubang tanam, jadi keseluruhan 126 kilo. 26 kilo. Luar biasa. Wah. Setiap tanam mungkin ada juga yang pertumbuhannya jelek. Diperkirakan rata-rata 100 lubang tanam yang pertumbuhannya jelek dirata-ratakan 10 kilo dari 100 lubang tanam yang gagal. Yang tadinya 126 kilo dipotong 10 kilo jadi 116 kilo penghasilan per 30 harinya dengan harga 15.000 per kilo, jadi totalnya 1.740.000. Luar biasa ya, 1.740.000 dalam waktu 30 hari nih. Gak mungkin gak tertarik. Waduh, luar biasa ya Pak. Ya. Memang yang namanya berbisnis meskipun ada jatuh bangun tapi manis di akhirnya ya Pak. Ya. Itu jadi dengan keteguhan ya Pak, keberanian gitu, rajin gitu ya Pak. Luar biasa. Itu penghasilan kotornya Bu. Oh itu kotor? Iya. Kotor, bersihnya kita potong modal sarana produksi. Itu meliputi rokwool 2 lembar 150.000, benih pakcoy 2 pack 50.000, nutrisi abemik pekatan 10 liter 220.000, listrik 20.000, plastik packing 30.000. Jadi keseluruhan modal yang diperlukan sarana produksi untuk satu musim tanam 470 tadi 1.740 tadi dipotong modal 470 jadi bersihnya 1.270. 1.270 cuan ya Pak itu dari pekarangan ya Pak. Wah, luar biasa sekali. Memang ya sebuah ide bisnis itu ya Pak, asal mau mengerjakannya ya Pak. Jadi dari selama 30 hari keuntungannya bersih 1.200.000 ya Pak. 1.270. Dan itu hanya bermodal tadi Abemix mungkin salah satu ya, rokwool itu ya Pak, ya. yang rutinnya ya Pak. Wah, luar biasa. Perawatannya Pak, ada perawatan? Perawatannya sebenarnya sangat mudah. Kita menggunakan greenhouse, tentunya hama penyakit tidak terlalu ini ya, tidak terlalu signifikan karena dengan adanya jaring kita bisa minimalisir hama yang masuk. Jadi dari kita penghasilan per bulannya 1.270 dengan modal awal dari pertama pembangunan 7.800 sekian, dalam jangka waktu 7 bulan alhamdulillah bisa kembali. Gitu, dalam jangka waktu 7 bulan ya Pak kembali modal, dan singkat banget ya Pak itu. Berarti sekarang udah tinggal memetik untungnya terus ya Pak, berjalan ini? Nah, udah berjalan. Udah berjalan, luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Nah itu dia Sobat Poktan, sharing bersama Pariana Santosa ini dengan topik cuan lewat hidroponik di pekarangan. Semoga menjadi sebuah inspirasi ya. Barangkali dari Bapak ada sepatah dua patah kata tambahan nih buat bisa membakar semangat Poktaners. Bagi anak-anak muda tentunya buatlah pekarangan rumah kita seindah mungkin dengan bercocok tanam, karena pekarangan kita indah itu sangat bermanfaat, apalagi pekarangannya dibuat budidaya tanaman. Tentunya dengan budidaya tersebut kita bisa mendapatkan uang atau cuan. Mantap. Jadi mari kita buat pekarangan itu bermanfaat dan menguntungkan. Oke, kalau kayak gitu terima kasih buat Sobat Poktaners. Terima kasih juga Pak sharingnya. Semoga menjadi sebuah kebermanfaatan ya yang maksimal dan juga menginspirasi nih buat Poktaners di mana saja berada. Oke, Sobat Poktaners, itu tadi sharing kita dengan Pariana Santosa. Jangan lupa juga ditunggu sharing pengalaman dan pertanyaan dari Sobat Poktaners semua di sosial media kami. Dan jangan lupa di follow juga podcast kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya menarik, inspiratif seputar pertanian. Demikian saya undur diri, sampai jumpa.